class, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to continue our material about pronoun. Pronoun is kata ganti. Seperti yang biasanya kalian ketahui, ada subjek, ada objek, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan lain-lain. Nah, jadi kali ini kita akan membahas itu. Jadi di dalam bahasa Inggris, subjeknya I, kemudian objeknya berbeda lagi, objeknya me, atau nanti possessive adjective-nya jadi my, atau jadi possessive pronoun-nya jadi mine, seperti itu. Jadi dia memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, kali ini itu akan kita bahas dan kita kupas tuntas supaya kalian mudah untuk bagaimana cara maksudnya bagaimana cara menjawab soal grammar dengan mudah, atau bagaimana kalian bisa speaking dengan mudah tanpa grammar yang ribet menurut kalian. Oke? Nah, jadi seperti yang kalian lihat di layar, macam-macam atau jenis-jenis pronoun ada subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Jadi ya sudah tidak asing lagi ya, I, saya, you, kamu, we, you, kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia benda atau binatang ya. Jadi walaupun sesimpel ini, tetapi terkadang masih ada beberapa yang lupa gitu ya, bukan tidak mengetahui, bukan tidak mengerti, tetapi lupa ya. Jadi kalau subjeknya I, objeknya me, possessive adjective-nya my, possessive pronoun-nya mine, kemudian reflexive pronoun-nya myself ya. Jadi kelas kalian bisa lihat di daftar apa saja objek, apa saja possessive adjective. Nah, jadi kalau yang subjek ataupun objek ini sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia ya. Ada subjek, ada objek. Sebenarnya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris memiliki pola yang hampir sama, hanya saja bahasanya yang berbeda begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau possessive adjective ini untuk kepunyaan. Jadi contohnya buku saya, my book, my boyfriend, my mother, my class, my teacher. Begitu, itu kepunyaan. Kemudian possessive pronoun juga kepunyaan, tetapi tidak diikuti kata benda, ya. Misalnya nih, saya milik kamu, I'm yours. Nah, jadi nyanyi ya. Jadi mine milik saya, yours milik kamu, ours milik kami atau milik kita, theirs milik mereka, his milik dia laki-laki atau hers milik dia perempuan. Jadi tidak diikuti kata benda, berbeda dengan possessive adjective. Kalau possessive adjective diikuti kata benda. Kemudian lanjut, apa bedanya reflexive pronoun? Nah, kalau reflexive pronoun ini diartikan begini, myself, saya sendiri. Yourself atau yourselves, yourselves ini bedanya kamu dan kalian saja. Ini artinya kamu sendiri. Ourself, kami sendiri, kita sendiri. Themself, mereka sendiri. Himself, dia sendiri. Herself, dia perempuan sendiri. Itself, dia benda sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Saya menyalahkan diri saya sendiri. I blame myself. Begitu. Atau saya melihat diri saya sendiri di kaca. I look myself on mirror. Begitu. Jadi artinya saya sendiri, kamu sendiri, begitu. Kemudian kembali lagi, kalau subjek dan objek, misalnya nih, saya cinta kamu, I love you. Kamu cinta saya, you love me. Jadi bukan you love I. Kenapa? Karena posisinya yang saya di akhir sudah menjadi objek. Jadi sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia. Atau misalnya kamu memberikan saya uang, misalnya you give me money, bukan you give I, bukan I lagi. Kenapa? Karena posisinya sudah menjadi objek, jadi menggunakan me. Oke, ini pola sederhananya. Jadi pola sederhananya itu ya subjek, predikat, objek. Kemudian kalau preposition ataupun kata depan diikuti objek. Misalnya nih,
preposition itu kan ada from, ada about, ada in, on, at, of, dan lain-lain. Misalnya kamu bangga dengan saya. You are proud of me. Bukan you are proud of I. Kenapa? Karena ada of-nya, prepositionnya begitu. Oke. And then kalau kalian jumpa kata let, itu wajib diikuti objek ya. Memang seperti itu aturannya. Misalnya nih, mari kita pergi, let's go. Sebenarnya let's go itu singkatan dari let us go. Us itu kan objek dari we. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi, kalau jumpa kata-kata let diikuti objek. Oke, kelas langsung kita ke contoh soalnya. Okay, Saskia and blank 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 are going to visit a newborn baby this weekend. Pilihan bergandanya menunjukkan pronoun ataupun kata ganti. Kita lihat pola yang dibutuhkan. Oh, sesudah titik-titik ada are going to visit yang mana ini merupakan predikat. Jadi kalau sebelum predikat diisi dengan, ya benar sekali diisi dengan subjek. Jadi jawabannya yang B, I. Mudah bukan? Oke, lanjut ya. Look, lihat, that maksudnya itu that is Tayo begitu ya. Blank 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 is my classmate. Titik-titik is predikat. Jadi sebelum predikat diisi dengan subjek. Oke, subjeknya ini ada A sama B. C dan D bukan subjek. Kita coret karena itu merupakan objek. Ya. Jadi menurut kalian Tayo ini laki-laki atau perempuan? Menurut Miss Tayo ini laki-laki. Perempuan ya di sini ya, karena nggak ada pilihan laki-laki ya. Jadi lihat itu Tayo, dia adalah teman sekelas saya, bukan saya adalah teman sekelas saya ya. Jadi jawabannya yang A, she. Oke, ternyata Tayo di sini perempuan. Oke, kemudian untuk pola possessive adjective tadi yang kepunyaan yang my, your, dan lain-lain, itu diikuti noun ataupun kata benda. Kalau possessive adjective boleh diikuti noun langsung atau boleh menggunakan adjektif lalu noun. Contohnya seperti ini, my beautiful girl, ada adjektifnya dia boleh ya. Oke. Contoh, this pink laptop case is blank blank blank. Laptop pink ini casingnya adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B, hers. Kenapa? Karena artinya milik dia perempuan. Kalau yang A, her, salah karena her diikuti kata benda. Her itu sebagai objek bisa, sebagai possessive adjective bisa, tetapi diikuti benda. Kemudian kalau yang C, she, subjek sudah pasti salah. Yang D, it's itu kan kepunyaan hewan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, milik dia perempuan artinya. Oke, kelas. Itu contohnya ya. Kemudian contoh selanjutnya masih ada lagi. Blank 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 living makes everyone beside. Blank 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 living makes predikat. Living di sini sebagai kata benda. Jadi sebelum kata benda bisa diisi dengan possessive adjective. Mana possessive adjectivenya? A, B, C atau D? Ya, yang tepat adalah A. His leaving. Kepergiannya membuat setiap orang sedih. Jadi jawaban yang tepat adalah his leaving. A. Oke, contoh Robert. Oke, ini contoh kalimat ya, bukan contoh soal. Robert made this t-shirt himself. Robert membuat t-shirt ini sendiri gitu. Maksudnya buat sendiri gitu. Kemudian she lives by herself. Dia tinggal sendirian ya. Oke. Jadi boleh diikuti by herself, boleh kalau artinya sendirian gitu. Jadi misalnya saya tinggal di rumah sendiri. I live at my home by myself gitu. Karena artinya sendirian. Tapi kalau diri saya sendiri artinya nggak pakai by. Contoh nih, I look myself on mirror. Saya melihat diri saya sendiri di kaca. Oke. Kemudian pola selanjutnya ada namanya pola clap sentence. Yang mana pola clap sentence ini adalah it plus to be plus subject plus who plus kalimat selanjutnya. Jadi habis it to be itu diisi dengan subjek. Gitu. Langsung saja ke contohnya. It was blank 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 who bought new car. Ada it, ada to be. Berarti isinya subjek. Yang mana yang subjek? Yang B. I, jawabannya yang B.
It was I who bought new car, bukan it was me. Karena ada who kelanjutannya maka diisi dengan subjek. Oke, seperti biasa ini ada beberapa exercise yang perlu kalian kerjakan untuk mengevaluasi diri kalian sendiri sejauh mana pemahaman kalian tentang topik ataupun materi ini ya. So, ada 10 pilihan berganda dan ada 5 error. Soal error itu adalah soal untuk mencari bagian mana yang salah. Oke ya, untuk jawabannya nanti akan Miss cek ya. Kita cek nanti, atau kalau butuh jawabannya bisa chat langsung ya. Kalau misalnya jawabannya nanti belum sempat dipublish, kalian bisa chat langsung.